Hai kalian para Sagitarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Juni ya. Bulan Juni untuk kalian para Sagitarius. Saya bacakan satu kartu dulu. Ini nggak akan panjang-panjang kok, jangan khawatir. Bacakan satu kartu dulu dari Very Tarot Deck sebagai dasar dari bacaan bulan ini, dan ternyata ini adalah energi api, energi kalian. Princess of Spring, optimistic, enthusiastic, creative, and energetic. Woi, energetik, kalian energetik nih. Ya, di bulan Juni dinamis ya, bulan yang dinamis. This time it's time to go after your dream. Bulan Juni adalah saat yang tepat untuk kalian para Sagittarius untuk mencapai cita-cita kalian. Wow. Do something that expand your horizon. Let your creativity take flight. Do something, lakukan segala sesuatu yang bisa membuka cakrawala kalian. Segala sesuatu yang menjadi impian kalian bisa kalian capai di bulan Juni. Berarti bulan Juni yang saya bilang seperti di depan tadi, bahwa itu adalah bulan yang dinamis untuk kalian para Sagittarius. Senang? Senang dong ya. Oke. Lanjut dengan beberapa kartu dari ini tarot deck yang ini, Rider White Tarot atau dibilang Classic Tarot ya. Ya, ada perjalanan yang bisa kalian lalui nih. Mau dicapai dengan apa, dengan siapa, bisa. Oke, Five of Pentacles-nya terbalik, nggak apa-apa, itu bagus kalau terbalik. Four of Pentacles-nya juga bagus. Eight of Cups-nya ya nggak apa-apa itu. Tapi akhir bulan kok nggak ada kemajuan. Ya udah, coba kita lihat satu persatu kartunya ya, my dear Sagittarius. Di awal bulan, kalau kalian ingin melakukan perjalanan bisnis, mengenai pekerjaan, karir, keuangan, dan bisnis kalian, atau perjalanan percintaan, kehidupan, healing, whatever yang ingin kalian lakukan, bisa terlaksana di awal bulan Juni. Akan ada perpindahan dari satu sisi ke sisi yang lain, bisa dihubungkan ke pekerjaan atau kehidupan personal, terserah aja. Tapi itu yang jelas dilakukan oleh Sagittarius bersama dengan orang atau orang-orang yang kalian sayangi dan kalian cintai. Jadi bisa ini tentang bukan masalah ya, tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan keluarga, ya kan? Pindah rumah, bisa pindah pekerjaan, bisa pindah ke next level untuk sebuah hubungan yang tadinya cuma lirik-lirikan, crush aja, tiba-tiba ditembak, diajak untuk serius kayak gitu, bisa juga. Yang jelas ini dengan orang yang memang dekat lah dengan kalian ya di awal bulan. Ada Sagittarius yang mulai si yang crush sama saya atau yang saya crush sama dia yang lagi PDKT mau nembak gitu ya, mau ajak saya menjadi pasangannya, asik. Bisa juga sih kayak gitu. Oke. Tapi kan ini King of Cups-nya terbalik, jadi ya nggak usah berpikir yang macam-macam dulu. Siapa tahu bukan itu, siapa tahu ini urusannya tentang pekerjaan atau ya kehidupan spiritual misalnya, bukan tentang percintaan ya. Jadi nggak usah seuzon bahwa itu adalah percintaan aja gitu kan, nggak, karena ini general reading, bisa resonate bisa tidak untuk kalian semua. Suruh calm. Nah kan tadi yang udah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, enggak ya, udah calm aja. Itu situasi yang akan membawa kalian pada perjalanan hidup ke depan yang jauh lebih baik kok.
Kalau kalian melakukannya dengan kalem, tapi Sagittarius cukup kalem kok ya, cukup ya stabil untuk menghadapi hal tersebut. Walaupun fire sign atau elemen api, tetap aja ya kalian tetap ini apa punya kecenderungan, kalau ini yang Sagittarius yang kecenderungan untuk menarik diri gitu, jadi nggak terlalu berapi-api semacam Aries atau Leo ya. Kalian agak-agak meredam, walaupun sama sih sebenarnya, namanya juga elemen api ya kan. Kemudian itu di minggu pertama, ini juga di minggu-minggu pertama ya, menjalani di minggu kedua bulan Juni ya. Five of Pentacles-nya terbalik, nggak masalah. Berarti masalah keuangan yang kemarin masih mengganggu kalian, di minggu kedua masih ada harapan untuk menjadi lebih baik lagi ya. Coba kita lihat. Eight of Cups-nya juga terbalik. Nah, ini kan tadi ngomongin tentang keuangan, expand your horizon. Jadi untuk masalah-masalah yang memang kemarin gandulin kalian, yang megang-megangin kakinya Sagittarius, itu memang udah lewat. Jadi ya kalian juga ngerasa ya udah, yang kemarin mah yang kemarin, sekarang ya kita hadapi sesuatu yang baru, karena tadi ada pergerakan ya, ada perjalanan. Jadi bisa aja itu sebuah hal baru yang bisa kalian jadikan kayak, oh ya yang kemarin udah selesai, ini adalah hal baru yang bisa dihadapi oleh kalian para Sagittarius. Five of Cups, ada sadness, kesedihan yang nggak perlu ya, karena mungkin ada masalah di karir, keuangan, dan bisnis atau personal life di masa yang kemarin atau di bulan Mei atau sebelum-sebelumnya. Itu ya nggak usah ada lagi, udahlah. Ini justru Juni adalah saat yang tepat untuk kalian membuka diri dan kemudian memperluas cakrawala kalian, melakukan hal baru, melakukan perjalanan baru dan sebagainya ya. Oke, kemudian ada Four of Pentacles di pertengahan bulan. Berarti apa? Berarti ada keamanan dalam hal keuangan. Udah jelas ya tadi dibilang. Keamanan dalam hal keuangan yang tidak akan membuat kalian lagi ya gedandapan karena aduh ini kenapa begini, karir, keuangan, dan bisnis saya nggak lagi kayak gitu ya. Di pertengahan bulan justru karir kalian oke, kehidupan personal juga oke. The Ace of Sword, you can take back your power ya kan. Kalian bisa kembali lagi mengusahakan segala sesuatunya. Jadi ngembaliin yang udah kemarin-kemarin mungkin ninggalin kalian, nyakitin kalian, balik lagi tuh ke kalian gitu ya. Atau kaliannya move on ke arah yang selanjutnya, ke arah yang jauh lebih baik. Jadi ya sama-sama kalian meninggalkan yang sudah lewat, yang sudah nggak enak, atau kalian move ke arah yang berikutnya karena memang Juni memungkinkan untuk kalian lakukan hal itu, ya bagus ya kan. Ada the tower moment, ini bukan the tower yang jelek ya. Akan ada perubahan besar-besaran, karena dari depan sih udah diomongin. You can expand your horizon. Kalian bisa membuka cakrawala seluas-luasnya di bulan Juni, my dear Capricorn. So kalau itu perjalanannya akhirnya sampai di tengah bulan Juni, terus terjadi perubahan besar-besaran, yakinlah bahwa perubahan itu adalah perubahan yang luar biasa baik dan menjadikan hidup kalian jauh lebih baik dari sebelumnya, Capricorn ya. Ada disuruh kalem, jadi nggak usah terlalu overthinking, enggak lah ya. Saya tadi ngomong Capricorn ya, sorry ya, Sagittarius. Saya ngomong Capricorn nggak sih? Sorry ya, bukan Capricorn. Ralat, Sagittarius. Sagittarius itu nggak overthinking, tapi karena berdekatan dengan Capricorn, iya agak terimbas dikit ya. Ya, kalau Capricorn memang overthinking, sama seperti Virgo dan Taurus tuh temenannya tuh yang pada overthinking semua. Dan gak ada yang boleh protes karena saya juga bagian dari si overthinking itu. Oke, so Sagittarius, balik lagi ke kalian, oke? Saya tekenin lagi sekali lagi. Di pertengahan bulan Juni akan ada terjadi perubahan besar-besaran, tapi itu dalam konotasi yang baik ya. Oke, selanjutnya mendekati akhir
bulan Juni. Perubahannya terjadi di situ, tapi setiap perubahan tentu akan membawa dampak ya. Nah, dampaknya itu yang akan kalian alami mendekati akhir bulan Juni, yaitu kalian harus bisa meninggalkan hal-hal lama yang udah nggak buat kalian lagi, karena di sini ada Eight of Cups. Mungkin hal itu menyenangkan untuk kalian, mungkin hal itu pernah membahagiakan untuk kalian, tapi kalau harus ditinggal, ditinggal ya. Sesuatu hal yang udah nggak buat kalian lagi itu emang harus ditinggal. Dan ngapain tetap berada di posisi itu kalau nantinya nggak bikin kalian move ke arah yang jauh lebih baik. See, ada Three of Cups ya. Walaupun kalian harus meninggalkan hal yang mungkin kalian eman-eman, kalian sayang, tapi Sagittarius, kalian itu diberkahi luar biasa oleh teman-teman yang loyal sama kalian, yang sayang sama kalian. Ini menjadi support system kalian luar biasa ya. Ya udah, berarti kalian memang diberkahi banyak hal yang luar biasa gitu. Oke. Competition. Gak apa-apa, kompetisinya sama yang memang harus kalian hadapi sebagai hal yang baru karena adanya perubahan tadi ya. Tapi kan kalian tahu, kalian punya support system yang luar biasa, jadi nggak usah khawatir tentang hal itu, oke? Dan ya, tidak ada movement memang di akhir bulan Juni, jadi masih harus melalui perubahan itu ya. Belum ke arah selanjutnya yang mungkin kalian harapkan, tapi nggak apa-apa. Bukan berarti itu hal yang buruk ya di akhir bulan Juni. Memang perubahannya di awal sih. Di pertengahan itu terjadi kayak terjungkir balikan gitu keadaannya, tapi itu dalam konotasi yang baik. Dan itu berlanjut sampai akhir Juni. Mungkin di Juli baru terasa ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Karena seperti saya bilang, setiap perubahan pasti menimbulkan sesuatu hal ya. Sebuah hal yang baru tentu akan perlu beradaptasi, nggak apa-apa. The Hermit-nya terbalik ini. The Hermit kan ya. The Hermit-nya terbalik. Kenapa belum ada movement ya? Karena ya pencerahannya belum dapat aja. Jadinya kalian harus mengerti dulu apa makna dari perubahan yang terjadi di kehidupan kalian itu, ya kan? Terutama yang dimulai di pertengahan bulan Juni itu, gitu. Vortex, ada Temptation, ini kartunya si Capricorn, dan saya tahu sebagai zodiak yang berdekatan dengan Capricorn akhirnya masih terimbas dikit-dikit ya. Ya, temptation di sini ya untuk kalian-kalian yang ngerasa kayak setelah mengalami perubahan itu ya, terus kalian ngerasa kayak iya sih Mbak ada perubahan, tapi kok saya sulit beradaptasi di sini. Kalem. Kalem. Itu ada tuh tadi kartunya kalem. Kenapa? Karena memang perubahannya apalagi yang drastis ya, itu menuntut kalian untuk bisa beradaptasi lebih lagi gitu. Jadi benar-benar harus bisa beradaptasi ya. My dear Capricorn, monggo silahkan kalian tanyakan satu hal. Saya akan jawab dengan yes or no. Oke. Dan sudah ditanyakan, jawabannya adalah no. No. Oke, apa yang mesti di healing dari kalian para Sagittarius di bulan Juni? Kalau saya slip ngomong Capricorn, mohon maaf ya, karena itu berdekatan jadi suka slip aja. Oke, untuk Sagittarius apa yang perlu diperbaiki di bulan Juni itu ternyata adalah how teachable are you? Ini kata lainnya, seberapa keras kepala sih kalian menghadapi perubahan ini? Enggak sih. How teachable are you tuh berapa banyak yang bisa kalian pelajari dari keadaan bulan Juni yang akan merubah hidup kalian. Perubahan memang menanti kalian di bulan Juni, tapi kalian mesti tahu kalian harus belajar dari hal tersebut gitu ya. Kenapa itu terjadi? Kenapa? Jangan tanyakan kenapa. Nanti kalau dijawabnya why not gitu gimana ya? Oke.
Untuk pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk kalian, pesannya adalah compassion. Segala sesuatunya harus dilakukan dengan sepenuh hati ya. Segala sesuatunya harus kalian ukur dengan ketulusan. Itu yang paling penting. Dan pesan dari Monology Oracle Card untuk kalian adalah it's time to give rather than take. Ini Virgonya muncul 2 kali. Tadi The Hermit juga ada Virgo, ini juga kartunya Virgo. Ini adalah saat yang tepat bulan Juni ini untuk Sagittarius untuk memberi daripada cuma ngarepin yang datang ke kalian. Dan itulah perubahan yang akan terjadi di kehidupan kalian di bulan Juni yang akan membawa kebaikan di kemudian hari. Yakinlah itu ya Sagittarius. So my dear Sagittarius, bacaannya selesai sampai di sini. Seperti yang saya bilang, tidak panjang-panjang. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.